Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 264, Aku tidak takut padanya karena aku memilikimu. Jing Yun sangat pandai menyembunyikan perasaannya terhadap Seng Minglan. Seng Minglan tidak menyadarinya, tetapi Seng Xiao telah mengetahuinya. Seng Xiao pergi ke Eropa Utara dan bertemu Pangeran Charlie. Ia menjelaskan situasinya kepada Pangeran Charlie. Pangeran Charlie memutuskan untuk menerima pengaturan kerajaan dan menikahi putri seorang Taipan Eropa Utara. Terima kasih, Charlie. Saya hanya berharap akan berkurangnya satu orang di dunia ini yang dimanipulasi oleh para tetua. Adapun Mukiki, dia mengundang kakak keempat ke Jingting untuk makan siang setelah dia menyelesaikan kelasnya. Pembantu baru, Bibi Wu telah mulai bekerja di Jingting. Dia adalah juru masak yang baik dan wanita yang baik. Aku sangat iri padamu, kata Seng Minglan setelah melihat Jingting. Xiaoqi, aku selalu berharap bisa bertemu seseorang seperti Seng Xiao yang bisa menyelamatkanku dari masalah ini. Kakak keempat, karena kamu sudah di sini sekarang, sebaiknya kamu lupakan saja masalah ini. Kamu seharusnya bahagia saat berada di Jingting. Biar aku beritahu kamu sesuatu. Xiao Xiao pergi ke Eropa Utara tadi malam. Jadi, jangan khawatir. Wah, sepertinya cintaku pada sepupu ini tidak sia-sia. Seng Minglan tersenyum. Bagaimana caramu menyelesaikan masalah ini? Kamu tidak bisa terus menundanya. Kakek memilih seorang pangeran kali ini, dan dia akan memilih pria lain suatu hari nanti. Apakah menurutmu aku tidak melakukan apapun selama bertahun-tahun ini? Seng Minglan mencibir. Jika kakek terus memaksaku, aku akan meninggalkan keluarga dan memulai bisnisku sendiri. Tetapi, apakah kau mencoba mengatakan bahwa aku tidak akan bisa menang melawan Huang Yao? Bagaimana kau bisa begitu yakin jika aku belum mencobanya? Seng Minglan bertanya balik. Seng Xiao bisa melawan kakek. Aku juga bisa. Aku lebih baik mati daripada hidup seperti orang mati. Mukiki tahu perasaan itu. Kami akan mendukungmu. Seng Xiao menganggapmu sebagai nyawanya. Aku tidak akan berani membiarkanmu keluar dan bertarung dengan kakek. Kau harus membiarkanku melakukan sesuatu atau aku akan benar-benar menjadi pengantin berusia 18 tahun seperti yang dikatakan orang-orang. Mukiki mengangkat gelas anggurnya dan bersulang untuk Seng Minglan. Aku hampir melupakannya. Kamu juga orang yang berjuang melawan takdirnya. Seng Minglan dan Mukiki mengobrol dengan gembira. Mereka seperti saudara kandung. Jing Yun berdiri di pintu dan mendengarkan percakapan mereka. Entah mengapa, dia merasa lega. Sepertinya Nona Minglan tidak akan menerima nasibnya begitu saja. Setelah minum, Seng Minglan tidak bisa menyetir, jadi Mukiki meminta Jing Yun untuk mengantarnya pulang. Dalam perjalanan pulang, Jing Yun tiba-tiba menoleh ke wanita yang duduk di belakang dan berkata, Nona Minglan, saya bisa membantu Anda. Saya tahu segalanya tentang Huang Yao. Saya punya semua dokumen tentang bisnis Huang Yao. Jika Anda ingin melawan, aku akan bersabar dengan kakek untuk terakhir kalinya. Seng Minglan bergumam. Kemudian, dia tertidur di mobil Jing Yun. Tak lama kemudian, kakek Seng menerima berita tentang pernikahan Pangeran Charlie dari jaringannya di Eropa Utara. Dia bahkan belum pergi ke sana. Jadi, masalah itu dihentikan. Kakek Seng bahkan menghibur Seng Minglan. Lain kali, aku akan mencarikanmu kandidat yang lebih baik. Ada api di mata Seng Minglan. Jika ada waktu berikutnya, dia bersumpah akan meninggalkan Huang Yao dan memulai bisnisnya sendiri. Pada pagi hari ketiga, Seng Xiao kembali dari Eropa Utara. Perjalanannya membuahkan hasil karena ia telah memecahkan masalah Seng Minglan. Saat dia sampai di rumah, si kecil masih tertidur. Seng Xiao menanggalkan pakaiannya dan berbaring di sampingnya. Saat si kecil merasakan kehangatan yang sudah dikenalnya, dia pun memeluknya. Seng Xiao memanfaatkan kesempatan itu untuk memeluknya. Aroma rambutnya menghilangkan rasa lelahnya. Setelah beberapa saat, Mukiki terbangun dalam pelukan Seng Xiao. Ketika dia melihat kekasihnya, dia mencium keningnya. Kamu menggodaku, Seng Xiao tiba-tiba membuka matanya. Mukiki terkejut. Aku baru saja mencium keningmu. Mukiki bangkit berdiri. Apakah masalah kakak keempat sudah selesai? Seng Xiao menjepit Mukiki di bawahnya. Kaulah yang dalam bahaya sekarang. Bibi Wu akan segera membangunkanku. Mukiki menatap pintu dengan cemas. Benar saja, setelah beberapa menit, Bibi Wu mengetuk pintu Mukiki. Dia tidak tahu bahwa Seng Xiao telah kembali tadi malam. Nyonya, Anda harus bersiap-siap ke sekolah sekarang. Mukiki membuka mulutnya tetapi Seng Xiao sudah menempelkan mulutnya ke mulut Mukiki. Bu, Bibi Wu, tinggalkan kami sebentar. Setelah beberapa saat, suara Seng Xiao terdengar. Bibi Wu tahu apa yang sedang terjadi, jadi dia pergi diam-diam. Pasangan muda memang selalu seperti ini. Mereka sangat bersemangat di pagi hari. Kamu seharusnya menyelamatkan mukaku di depan Bibi Wu. Mukiki merasa tidak berdaya dan dia menggigit hidung pria itu. Seng Xiao meraih tangannya dan menciumnya. Apakah kamu merindukanku setelah tidak melihatku selama 3 hari?
Tepatnya, itu hanya 1 hari 2 malam. Pria ini suka melebih-lebihkan. Xiao Xiao, panggil aku suamiku. Petik 2. Bagaimana Mukiki bisa bicara? Tidak ada kesempatan baginya untuk membuka mulut. Saat mereka berpakaian dan turun ke bawah, makanan yang disiapkan Bibi Wu untuk sarapan sudah dingin. Apa kau pikir aku tidak tahu bahwa kelasmu dimulai pada jam pelajaran ketiga hari ini? Seng Xiao menatap Mukiki yang kesal. Dia mencubit hidungnya. Aku bertanya kepadamu tentang masalah kakak keempat. Jika itu adalah sesuatu yang bahkan aku tidak bisa selesaikan, maka tidak ada seorang pun yang bisa, kata Seng Xiao. Kakek Seng telah menyia-nyiakan usahanya. Dia meneleponku tadi malam dan mengajak kami makan malam di sana malam ini. Dia bilang ingin bicara berdua saja denganku selama upacara pertunangan. Kurasa aku sudah tidak bisa menghindarinya. Apakah kamu takut padanya? Seng Xiao bertanya dengan acuh tak acuh. Kamu dilatih olehku. Dia seharusnya sudah terbiasa dengan caraku memperlakukannya. Jadi tidak ada yang perlu ditakutkan. Aku tidak takut padanya karena aku punya kamu. Lagi pula, aku masih punya ayah dan kakek. Lalu apa yang mengganggumu? Aku ingin membantu kakak keempat. Mungkin kamu akan berpikir bahwa aku mencari masalah, tapi Mukiki menatap Seng Xiao dengan serius. Sebenarnya, aku juga ingin membantu Jing Yun. Mereka tidak butuh bantuanmu, kata Seng Xiao tegas. Kakak keempat bukanlah orang yang mudah menyerah, begitu juga Jing Yun. Dia tidak terlihat seperti yang terlihat. Jadi, yang perlu kamu lakukan sekarang adalah belajar keras dan menjadi dokter forensik. Dengan kamu yang selalu memelukku setiap malam, aku seharusnya bersyukur kepada Tuhan karena mampu melewati semester ini. Jika kamu terus menatapku seperti itu, aku akan membuatmu tidak bisa menghadiri kelasmu. Seng Xiao tersenyum, mengancam Mukiki. Mukiki segera mengalihkan pandangannya dan mengambil sesuap makanan. Pria ini adalah setan. Makanlah pelan-pelan, aku akan menjemputmu nanti malam. Kita akan pergi ke Seng Mansion bersama dan melihat apa yang direncanakan kakek. Seng Xiao menunggu sampai Mukiki menjawab dan mengambil mangkuknya.